Selamat datang di Picis Cipul Bulu ya Pak, bulu jiwi terbaik. Maksud. Kita sudah masuk ke Poci season 2. Pico season 2. Oh, kenapa Pico? Karena kebalikannya Poci jadi Pico. Berbeda gitu. Jadi kalau season 2 apa yang beda? Ya udahlah aku ganti segmennya aja, diubah aja jadi Poci jadi Pico. Mungkin agak ribet sih. Jadi pilih-pilih jiwi terbaik. Mungkin agak ribet ya. Agak ribet sih mungkin episode selanjutnya aku bakal normalin lagi sih. Jadi pokoknya intinya kita masuk ke season 2. Gak ada yang berubah, memang gak ada yang berubah. Thumbnail tetap sama. Thumbnail masih sama. Apa yang berubah? Yang berubah mungkin ini. Statusmu. Status aku yang bikin beda. Gue pikir kemarin kalau pas statusmu berubah jadi udah nggak ada lagi. Banyak yang tanya tuh, banyak sekali yang tanya, puluhan ada lah, enggak lah, belasan bertanya, waduh, Poci gulung tikar dong. Tidak mungkin. Enggak, selagi masih bayar uang kos, aku akan tetap lanjutkan ini Poci ini. Justru kalau dia sekarang statusnya berubah, justru dia makin sering bikin Poci karena 2 kali lipat pengeluarannya. Harus ada pengeluaran, cari pemasukan tambahan buat ini. Iya, jadi kan kayak sekarang yang dibiayain 2 kepala. Nah, kepala dan 1 tobrut. 2 kepala yang satu tobrut. Nah, 2 kepala dan 1 tobrut jadi gitu. Ya sedikit pengakuan ya. Goblok kan orangnya. Kenapa ada season 2 sekarang? Karena beda status, aku udah punya pacar, guys. Nanti kalau ada season 3 berarti aku udah nggak punya pacar lagi. Tapi kayaknya Poci ini akan berakhir di season 2. Jadi season 2 sampai bertahun-tahun season 2 terus kita. Kalau nanti tiba-tiba openingnya selamat datang di Cipo podcast Cina Polo coba ya, itu berarti dia udah putus ya guys. Gitu. Tapi aku bisa pastikan yang ini kayaknya season 2 selamanya seterusnya gitu lah. Amin. Itu guys, sedikit update. Kapan kejadiannya? Nah, ini ya. Ini berhubungan dengan topik hari ini karena aku mau bikin pengakuan. Confession. Pacarku cowok. Enggak. Masih cewek guys. Masih cewek. Tobrut. Masih cewek tapi dia trans woman. Dulunya cowok. Oh iya, nanti aku cek deh. Ini pengakuan hari ini berhubungan dengan topik hari ini karena kita akan mereview dating apps Bumble. Nggak pernah kan gue. Nah, karena aku pengen bikin pengakuan selamanya ternyata ngomong yang benar, jangan grogi, mentang-mentang ditonton. Sedikit Easter egg, dia penonton Poci dari episode 1 sampai selesai. Dia kenal gue dong? Dia kenal. Dan halo ini, dan mungkin sedikit Easter egg juga, dia sering komen, tapi aku nggak tahu komen di mana aja. Tapi dia sering komen ternyata. Tapi dia bisa ini, berarti dia sering lihat editan lu gitu? Dia sering lihat editanku, dia semua. Dia ternyata editan yang kayak Enggak, di sini nggak ada. Kamehameha? Itu bisa. Ada. Kalau mau nonton ada di channel Geraditan gitu. Ya itu. Kayak gitu? Ya bisa dia. Bisa dia. Yang muncul zombie? Udah nih. Ini tayang Selasa nih. Nah, tayang besok. Nah, jadi sedikit Easter egg, dia penonton Poci juga ternyata dari awal, dan dia sering komen, tapi aku nggak mau komen siapa dia. Oh, dia nggak mau tahu namanya siapa? Dia nggak mau tahu. Nah, masih dia mau private dulu karena dia katanya mau ini dulu, mau mempersiapkan versi terbaiknya biar go public gitu loh katanya. Kemarin udah go public di IG. Tapi cuma setengah-setengah muka, makanya mukanya cuma setengah-setengah gitu. Dan bahkan dari samping doang gitu kan nggak kelihatan full gitu. Tapi sebenarnya guys, kalau kalian tahu aslinya, aku udah pernah lihat aslinya mukanya emang kanan semua. Oh, jadi memang kanan dia. Kanan semua. Jadi gini. Pas dia balik, ini kan mukanya begini. Kayak ikan ya. Jadi kayak ikan, cuma ada kanan dan kiri ya. Gini. Pas dia balik begini, kanan lagi ini. Gitu ini ya, kanan lagi begini. Memang matanya cuma menyamping di sini. Mukanya kanan semua ya. Kanan semua gitu. Jadi kalau dia bersimpul harus hadap kanan gitu. Nah, kita akan ingin membuat pengakuan. Sebenarnya aku 3 bulan terakhir itu bermain dating apps. Dari April, Mei, Jun. Nah, dari April, Mei, Jun. Dan lu main apa aja? Main dating apps, dan aku mau mereview tipe-tipe cewek apa aja yang aku ketemuin, dan lu boleh ceritain tipe-tipe cewek apa aja yang lu pernah ketemuin ya. Mungkin kita punya cerita yang sama. Yang pertama, yang aku mau review dari aplikasi Bumble ya. Bumble, aku langsung sebenarnya Bumble. Dari ceweknya apa aja? Gue mah udah pernah, ini mah gue nanggepin lo aja nih. Oh iya, yang pertama nih ya. Aku pernah dapat match sama cewek yang aneh, cewek yang nggak tahu mau looking for apa, nggak tahu. Jadi kayak aku basa-basinya, ya pokoknya basa-basinya ini basa-basinya
kamu suka makan paku nggak? Gitu nggak, kayak aku nggak gitu. Kamu pernah dikarungin nggak? Gitu ya. Terus ya udah pokoknya aku basa-basi sama dia, aku tanya, what are you looking for? Soalnya dia di deskripsinya nggak ada. What are you looking for? Call me like pussy, like pussy. Nah dia malah jawab nggak tahu. Terus buat apa sih cewek gitu ya, kayak buat apa sih main-main gitu ya? Sebenarnya apa? Atau dia masih mencari jati diri dia? Iya, menurut gue sih kayak gitu dia sih. Mostly kayak pengen nyoba aja. Mungkin dia mau nyoba aplikasi aja. Ya mungkin tuh kayak dia tuh nggak yang pengen banget nyari pacar, tapi pengen ditemenin. Bukan, tapi dia tuh mungkin kayak dikasih tau temennya kayak, gue dapat pacar tahu di Bumble, lu cobain deh gitu. Atau enggak biasanya kayak dia dipaksa sama temennya, kayak dibuatin profil segala macam. Jadinya dia sendiri juga sebenarnya nggak yang pengen banget. Makanya gitu. Jadi pas lu chat kayak, what are you looking for? I'm looking for God. I'm looking for grass, Pokemon, the fighting spirit, the fairness in this country, the lovely girl, Lemon James. Ya kayak gitu sih. Nah gitu sih. Dan aku akhirnya balas lagi. Ku saranin lu nggak usah main, langsung ku unmatch gitu loh. Gitu langsung. Anjir lu buat apa nyari yang kasihin cowok-cowok yang ketemu lu nih yang kayak nggak tahu. Apa bilangnya nggak tahu. Berarti pasarnya bukan lu. Berarti dia tuh pasarnya cowok yang ngejar dia. Slogan yang lamban gitu ya. Yang ngejar yang sabar, yang bikin dia jatuh cinta dengan lama. Orang aku mah sange banget. Masa dijawab nggak tahu ya udah gitu. Lu tuh ngomong begini supaya lu tahu. Dia tahu semua. Omongan poci-poci lu yang kayak binatang ini dia tahu. Yang kayak binatang, aku tuh binatang tahu. Dengan nafsu binatangmu dia tahu. Dan dia terima lu. Ya kan ini kan buat kebutuhan konten aja. Aslinya kan nggak binatang aku nih gitu. Oh iya emang iya. Oh ya kalau aslinya binatang mah udah diputusin dari dulu ya. Diputusin dari dulu gitu. Nah, ini ada yang dulu mah nyaman gara-gara iPad, gara-gara iWatch, iPhone. Iya. Ngomong-ngomong soal itu, aku pas ngepost pacar baru di sama mantan, diliatin story-storynya gitu. Terus dengan dia udah putus dia udah putus sama selingkuhannya, sama ya pokoknya sama cowok setelah aku lah. Dan sekarang dia lagi nyari-nyari aja mungkin ya udah aku nggak mau tahu juga sih, soalnya aku udah cut off juga sih, kita udah saling, aku udah remove dia, aku udah unfollow juga, nggak mau tahu juga aja. Aku memang apa buat Aji ya. Enggak deh, dia masih butuh yang Cina deh kayaknya. Yang kedua, aku pernah ya ketemu sama cewek ya, baru match nih, basa-basi ini, lagi sibuk apa bilangnya nih, tau nggak dia balas pakai apa? Dia balas pakai voice note. Aku lagi jaga adekku. Ini ada gitu ya. Ini ekstrovert parah atau memang dia mau so asik aja gitu? Ini adalah tipe orang yang malas ngetik biasanya. Ada ya tipe yang malas ngetik. Ada banget. Tapi freak nggak sih kayak lu baru misalnya nih, lu ketemu sama orang, ditanya lagi siapa bilang ini, tiba-tiba di voice note, aku lagi jaga adekku. Terus aku tanya, adik lu umur berapa? Dibalas voice note lagi, adekku umur SMP 1 gitu itu loh. Nih. Ada tipe-tipe gitu ya? Orang yang kayak gitu adalah ini. Oh, Gaby Sri Kandi. Semua voice note. Kagep. Aku udah mau OTW. Ya udah nanti aku bentar lagi OTW ya. Gue rame anjir. Terus saya kaget. Aku udah di sini. Iya anjir Ger, demi Allah pusing. Ada orang kayak gitu. Berarti kalau dia ngechat, kok kira yang balas voice note? Enggak, gue nggak suka voice note. Gue nggak suka voice note ya. Ada orang kayak gitu, ada. Jadi kayak ini adalah tipe orang yang males ngetik. Makanya seperti Gaby Sri Kandi. Tetapi kayak tipe yang tipe kayak begini juga emang nggak buat nggak untuk semua orang juga sih. Nggak cocok buat semua orang ya. Kadang kan aku suka baca ulang teks chat lama kan. Tapi ya masa aku dengerin ulang voice note lamanya gitu, itu aneh banget. Kalau chat kan bisa diketikkan kayak search, kayak mau cari chat apa di search muncul gitu kan. Kalau voice note kan lu dengar satu-satu. Iya. Mana ya ini anjing. Terus aku tanya lagi lanjutannya kayak, kamu dengar nyari yang mau serius ya? Dia balas lagi, iya aku mau nyari yang serius. Apa sih aneh, ada cewek gitu ya? Ada. Memang cewek banyak. Ternyata setelah aku main Bumble itu banyak sih aneka ragam, makanya aku butuh sampai 2-3 bulan sih baru ketemu. Kalau HS soalnya dia nyarinya bukan yang FN, dia nyari yang VCS. Ya, FS, voice sex. VCS sama TOBRUT. Nah, tahu bro. Nah, jadi kalau yang VN itu nggak ini dia nggak suka gitu. Kalau misalnya VS baru video call sore.
Iya. Nah, yang selanjutnya aku pernah ketemu. Lu pasti pernah ketemu yang foto profilnya aneh banget gitu. Lu pernah nggak ketemu cewek yang foto profilnya pohon kelapa? Ada pohon kelapa. Tapi namanya beneran, namanya apa, Jennifer apa gitu, ada namanya. Bisa namanya Rara. Namanya Rara. Terus I looking for casual and serious. Ada yang nyari serius, Buddhis gitu itu. Tapi fotonya pohon kelapa. Oke. Dan aku match sama dia. Biasanya. Terus aku bilang, kamu suka pohon kelapa ya? Terus bilang kayak, nggak tahu, soalnya itu pas itu aku salah upload. Padahal kan tinggal di setting aja. Setting ulang aja. Sebenarnya yang kayak begini tuh kemungkinannya dua. Apa? Ada yang dia tuh kemungkinan dia cantik banget sampai dia tuh nggak mau orang tuh mau dikira AI dia mungkin, dikira dia artis atau apa? Enggak, orang tuh mau kalau yang cantik banget itu dia tuh mau orang yang emang mau dia bukan karena fisiknya. Jadi kayak mau pokoknya mau dia karena dia pohon kelapa gitu. Ngobrolnya nyambung dulu. Nyambung dulu. Dan juga emang suka kelapa. Emang suka kelapa ya. Tapi maksudnya yang cantik itu kayak ya itu dia pengennya ya nyambung dulu, asal ngobrolnya udah nyambung. Berarti ada ya guys tipe cewek yang kayak gitu. Terus dia kasih tahu dirinya jebret. Terus pas anjing cantik banget, ada kayak gitu. Oh berarti kayak anggapannya lu udah paling cantik itu udah bonus lah, berarti si cowok ini benar-benar tulus sukanya karena kepribadian. Karena kepribadian gitu, kayak gitu. Tapi bisa jadi kan tiba-tiba jelek datang. Ada juga yang jelek banget. Yang pas ketemu jebret lapu-lapu gitu. Ya pas jebret kulkulkan Martis gitu. Ya. Jebret Hilda gitu ya. Hilda gitu ya. Memang ada sih. Juga kayak gitu. Ya. Jadi emang itu gambling sih. Cuman kalau kayak gacha. Lagi-lagi tuh itu sebenarnya preference. Itu tuh buat orang yang emang suka nyarinya yang nyambung dulu yang nggak nyari fisik, yang nyari emotional intelligence. Nah, gitu ya. Iya. Tapi serem nggak sih kayak tiba-tiba misalnya kayak beda banget. Tapi kayak kita udah terlanjur nyambung. Tapi benar sih, orang kalau udah nyambung, udah nyaman, udah mau look segimana pun tetap suka, tetap sayang gitu kayak loh. gitu. Oh, gitu. Pokoknya kalau itu yang kayak gue, kalau gue tuh kayak yang penting komunikasi nomor 1 dulu. Kalau aku yang penting aku lihat ukurannya dulu. Ukuran 26D, 37C, 38B, 38D, B kecil loh. B kecil, 38D atau apa gitu. Atau aku lihat ukuran 39X. Ukuran 3X. Sumpah, saya itu anjing softbox ya. Softbox. Jadi mau nyusu aja enggak gitu enggak. Softbox anjing. Gitu ya. Nah, selanjutnya, lu pernah nggak ketemu cewek cuma foto punggung gini? Nggak pernah. Ada loh foto cewek cuma foto punggung gini. Jadi kayak gini dia. Terus aku match sekarang bilang, kamu bodybuilder ya? Soalnya kayak di gym gini. Kayaknya kayak kalau kayak gitu itu lebih kayak fetishnya punggung atau apa? Enggak, itu kayak apa ya? Kayak Hashira kali deh ya. Demon Slayer kali itu ya. Demon Slayer gitu ya. Ada wibu. Ada wibu. Kan kalau wibu kan pastinya kayak gini. Gini. Jadi kayak One Piece yang Makanya pertanyaan pertamaku, kamu bodybuilder ya? Atau enggak, bukan. Oh berarti kamu wibu gitu. Langsung tuduh aja. Oh berarti kamu wibu gitu. Terus aku tanya, kok kamu nggak pasang foto hadap depan? Terus dia bilang kayak, enggak, malu, aku lebih pede belakang. Apa sih? Lebih pede. Oh, belakangnya mungkin berotot kan, bagus kan. Angle orang beda-beda. Kan ada orang angle-nya kiri kanan, dia angle-nya belakang. Oh, jadi bukan angle kiri kanan lagi ya? Udah belakang ya? Iya. Jadi kalau dia lagi bersama kantornya di gini ya? Gini sendiri di barisan ya? Lu kalau nikah sama dia, foto prewed begini. Jadi mari kita sambut. Ini masuk ke ruangan gini-gini ya. Mundur dia ya. Mari kita sambut gitu ya. Terus ntar lu kalau foto prewed, lu sewa MUA, yang di make up punggungnya. Punggungnya di gini. Iya. Oh iya, punggungnya. Kalau orang kan yang di make up mukanya, kalau dia yang di make up nanti punggungnya. Oh berarti kok step prewed gini, hadap belakang semua emang gitu. Angle belakang ya. Angle belakang. Berarti dia kalau makan gini juga ya, gini. Motong garpu gini ya. Bibir tetap di sini. Oh, bibir tetap depan. Mulut di depan ya. Makan tetap begini anjing. Oh, kira makannya gini. Foto doang. Foto doang. Enggak gitu makannya begini. Emang bibirnya di pundak anjing. Itu loh. Nah, gitu. Lu pernah nggak ketemu cewek nih, foto profilnya tapi geng circle dia. Jadi kayak aku pernah ketemu cewek namanya ini, tapi fotonya bertiga sama temannya gini ngerangkul. Iya, terus nah ini. Nah, biasa. Apakah ini datanya gacha atau datanya tiga-tiganya nih? Gacha aja nih. Buy one get three atau buy one you don't know who come gitu ya. Lu nggak tahu siapa yang datang. Biasanya kayak begitu, ada 3. Biasanya 3 tuh. Pasti
satu jelek. Nah, tapi yang jelek itu yang datang. Nah, lu nggak, you never know. You never know. Kayak gacha, kayak blind box. Aduh, depannya siapa ya gitu ya. Itu kayak labubu gitu ya. Labubu ya. Lu ngambil yang mana, yang datang apa gitu. Makanya kayak mungkin ya dia merasa nggak cakep, jadi dia butuh temannya buat nge-carry dia. Oh, seimbang nih tiga-tiganya gitu ya. Gue nggak bakal pernah nge-swipe orang kayak gitu sih. Karena menurut gue itu adalah dari situ aja sebenarnya dia udah kelihatan insecure-nya ya. Kayak kayak ketika lu di sosial dating apps itu lu kan harus you show your most authentic self gitu ya. Kau harus jadi dirimu sendiri. Kayak sejatinya lu kayak gimana lagi itu ya. Pun kalau misalnya emang lu mau kalau misalnya ada orang yang nge-swipe lu bukan karena diri lu gitu. Karena lu punya sesuatu yang lain gitu ya. Jadinya kayak kalau gue sih mendingan gue match sama orang yang nganggep gue. Kalau orang yang nge-swipe gue kan itu udah pasti kayak dia find gue interesting gitu kan. Kayak gitu sih. Mau gue berarti kayak meskipun gue merasa diri gue jelek, orang yang nge-swipe gue itu kan melihat gue tuh nggak seburuk itu atau mungkin dia interest ke gue gitu kan. Ada yang lain yang mungkin interest ya. Daripada lu tuh dilihat cantik tetapi lu nipu orang nanti pas ketemu jebret. Nggak jadi gitu. Mendingan yang lu tuh show senyata-nyatanya dirimu, seautentiknya dirimu sih menurut gue. Apalagi lu fotonya circle, nggak tahu tuh circle-nya tahu atau nggak dia pakai foto itu kan jadinya kayak makanya kayak gambling aja sih. Lu datang lu malah jadi merusak ekspektasi orang main data yang kurang gitu. Ya udah, dan itu ya udah aku iseng lah buat bahan konten iseng lah. Match nih terus dia yang chat dulu kan pertanyaan pertama dia gini, tebak. Dia langsung gini, tebak siapa yang dari kita bertiga siapa yang jago masak dan siapa yang nggak jago masak gitu loh, main teka-teki gitu loh. Aku kayak yang cantik ini biasanya yang cantik ini yang kurang bisa masak yang cantik ini biasanya kurang bisa masak, kayaknya yang kurang bisa masak yang cantik nih, terus yang jelek nih biasanya lebih bisa masak gitu. Pacar lu bisa masak nggak? Terus bisa. Itu cantik. Hampir gitu. Hampir ya. Aman. Gitu. Satu orang yang aku hindarin itu ternyata malah bener. Iya, yang ini nggak bisa masak gitu. Terus gue dalam hati, udah. Pacar lu bisa masak? Bisa. Berarti jelek? Enggak, jelek kan preferensi, jelek cantik kan preferensi kan gitu. Tapi ini kan konteksnya di bertiga ini. Udah kita lanjut ya ke selanjutnya. Kecelek anjing. Kamu cantik kok sayang. Yes. Nah, selanjutnya lu pernah nggak match ini sama orang? Oke deh, sesuai tipe lu, dia yang ngechat duluan. Tau nggak dia ngechat apa? Aku yang ngechat duluan. Aku tanya, kamu lagi sibuk apa belakang ini? Aku lagi sibuk jualan ciki ini, usaha kecil-kecilan. Boleh follow nggak IG-nya gitu? Nawarin. Ada loh cewek yang dia pakai jalur Bumble buat promosi usaha dia loh. Ada. Lu pernah nggak ketemu? Yang jualan asuransi ada. Oh, jadi akhirnya ketemu malah ngobrol asuransi ada. Sebenarnya itu pintar tapi licik juga gitu. Tapi kayak namanya juga ekonomi sulit ya. Ekonomi sulit, jadi semua cara semua jalur dipakai gitu ya. Mungkin nanti di tahun 2030 udah nggak ada kayak gini karena kita udah menuju Indonesia emas tahun segitu. Tapi sekarang kayak masa-masa Indonesia gelap ini kayak kita bakal sering menemukan orang kayak gitu, kayak banyak gitu. Jadi semoga kita cepat Indonesia emas 2020. Iya. Terus udah aku tanya, kamu lagi sibuk apa? Dia bilang, aku lagi sibuk jualan snack. Langsung dikasih IG-nya. Ini IG-nya, aku jualan ini, mau beli nggak? Pede banget. Mau beli nggak? Gitu. Kita mau pasti beli gitu. Terus aku bilang, oh iya, yang best seller apa? Aku mancing aja. Oh, yang best seller ini. Terus aku tanya, aku langsung bodoh aja mereka. Oh, aku mau beli deh. Tapi ngomong-ngomong, kamu main ini what you looking for, kamu lagi nyari apa? Nyari pasangan sih, titik kayak apa? Udah bohong, terus kayak bohong. Terus aku iseng cek ini, aku cek Instagram snack usahanya, aku ketemu nih ownernya udah ada cowok. Jadi dia udah ada cowok, dia main Bumble buat promosi usaha dia gitu loh. Dengan kayak jual itu hitungannya jual apa sih? Jual diri nggak sih hitungannya atau enggak sih? Atau kayak ini jual tampang gitu, jadi kayak biar usahanya laku gitu loh. Itu namanya pinter aja marketing aja ya, pakai cara itu ya. Itu sama namanya kayak MasterChef Indonesia cewek itu yang dia main OnlyFans, ternyata dia jualan resep aja, video masak dia di OnlyFans, dia jualan video masak gitu. Ada gitu loh. It's smart actually. It's smart gitu ya. Terus aku juga pernah ketemu cewek yang foto selfie nih depan cermin, tapi selfie-nya ini pakai flash.
Jadi kayak flashnya nutupin muka dia loh. Jadi apalagi biasa kalau cerminnya buram. Jadi udah cerminnya buram, dia foto depan cermin flash. Jadi kayak yang kelihatan cuma badannya doang yang seksi tapi mukanya ketutupan. Jadi kayak mungkin dari nilai jual dia mungkin itu kali ya. Mungkin itu lagi-lagi tuh bentuk insecuritas juga sih menurut gue sih. Jadi kayak karena biasa orang kayak begitu aslinya mukanya kayak ini kayak tameng. Bukan kayak itu kayak si toko merah putih ya. Oh, di kartunnya merah putih gitu ya. Toko-toko yang beta buka gudang bendernya hilang. Aduh, itu beneran sih ditemukan sebelum besok subuh gitu ya. Tapi menurut gue tuh lagi-lagi menurut gue tuh bentuk insecuritas aja sih. Makanya banyak sih. Ada kayak kadang cuma tutup setengah muka gini. Banyak juga orang cantik, tapi dia insecure. Tapi ada yang cantik tapi insecure juga ya. Iya banyak. Jadi kayak mereka karena mereka selalu membandingkan diri mereka sama yang lebih cantik. Padahal kan kalau mau kayak gitu tuh nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi orang lebih cantik aja pasti banyak kok. Dan gue tuh kalau gue bukan tipe orang yang lihat fisik. Jadi menurut gue kayak untuk gue nggak bisa sama orang-orang yang terlalu insecure juga gitu sih. Jadi kayak ya gitu sih, jangan terlalu insecure lah ya. Insecure, apalagi lu kalau udah punya pasangan tapi masih insecure ya udah. Lu kalau udah punya pasangan pasti udah terima apa adanya. Iya, karena aku juga kalau udah punya pasangan aku udah anggap dia paling cantik dan yang lain cewek lain tuh udah topping dunia. Cewek yang lain tuh topping dunia aja yang bonus-bonus aja lah. Mau ada yang lebih tobrut kayak I don't like. Tapi lebih tobrut like. Enggak. Tapi enggak. Canda. Tapi itu kalau aku tuh udah punya pasangan aku udah kamu tuh paling cantik. Aku udah mau secantik apapun yang rangkul aku kayak siapa lu gitu loh. Karena kita akan sempurna di mata orang yang tepat. Kita akan cakep di mata orang yang tepat gitu sih. Berapa kita tuh nyarinya kayak cantik doang kita pasti ada selingkuh lah nih pasti ada pada akhirnya nggak ada habis-habisnya orang lebih cantik orang yang lebih good looking gitu ya. Setuju sekali. Itu ya guys, pesan moral juga guys. Udah mau dikit lagi nih. Aku pernah nih. Lu pernah nggak yang kayak foto profil tapi sama profil nggak nyambung kayak misalnya aku ketemu cewek Buddhis nih tapi fotonya pakai hijab gitu. Terus kayak fotonya di gereja gitu ada loh tapi ngaku Buddhis. Iya. Makanya aku tanya kamu salah foto atau salah profil? Enggak, aku memang Buddhis tapi kamu pakai hijab. Oh itu mah iseng coba-coba aja pakai punya teman gitu. Oh iya. Itu aku baru tahu. Ada kayak profilnya nggak sesuai mungkin ada standar setting kali ya. Ada juga yang fotonya di gereja. Oh ini di gereja bukan. Oh iya itu di gereja sih, tapi itu pas aku datangin wedding adikku atau apa gitu. Studi banding mungkin ada. Kalau nggak lagi ikut pertukaran pelajar pertukaran agama gitu. Pertukaran pelajar kayak paling itu kayak biasanya kan 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan gitu. Tapi kan jadinya kayak rancu aja kayak profil sama foto lu kok beda gitu ya makanya. Kalau sekarang apa yang sekarang? Ya, sekarang Buddhis. Sekarang akhirnya dapat Buddhis. Kalau Buddhis apa sih? Kalau misalkan kalau Kristen puji Tuhan, kalau Islam alhamdulillah. Kita Amitobo. Apapun itu, mau kagum, kaget, Amitobo. Kagum, kaget, sedih, Amitobo. Amitobo. Lu udah sebutin 5 kali itu ya. Malah kepindah. Nah, aku kali ini dapatnya yang Buddhis Cina Betawi asli Jakarta nih. Oh, puji Tuhan yang benar. Akhirnya setidaknya dapat yang domisili lah, yang masih domisili dekat lah. Udah malas aku LDR, udah capek LDR tapi takutnya kalau LDR kan diselingkuhi lah. Ada orang kota lain yang malah ke vihara bara dan Nah, udah terakhir nih. Aku pernah ketemu nih cewek nih, udah nyambung banget, udah match nih, nyambung deh ngobrol lancar. Tapi dia belum pede tukeran WA gitu. Terus kayak aku iseng tanya kayak aku kan ngomongnya udah coba soalnya kita sama-sama nyari long term. Aku langsung mikir jawab, kamu kalau kita seumuran nih sama cewek nih, kamu kalau umur meritnya berapa sih? Kayak penasaran aja umur meritnya berapa sih? Aku sih sebenarnya pengennya tahun ini atau tahun depan. Aku kayak oke. Bisa aku tanya lagi, oh kamu tuh tipenya ya nggak mau lama-lama gitu ya. Iya, aku tuh tipenya kalau udah nyambung pengen cepat-cepat nikah aja gitu, wedding gitu. Ada sih orang sangean mungkin dia sangean atau memang dia pengen cepat-cepat merasakan rumah tangga gitu ya. Terus aku pikir kayak kita seumuran sih, tapi ya pasti ada rezekinya lah kalau misalnya kita lanjut dan cepat marry gitu. Terus aku tanya, kamu wedding plan-nya kamu ada wedding dream nggak, pengen nggak di mana gitu? Oh ada. Aku pengen banget nikah di Disneyland Tokyo. Aku bilang, aku pernah tuh ke Disneyland Tokyo, bagus tempatnya. Iya, aku pengen banget wedding ke sana. Jadi aku lumayan berharap banget kayak cowok bisa bawain aku ke sana, kita wedding di sana. Itu wedding dream aku sejak kecil. Aku kayak,
Aku langsung kayak budget hitung. 800 juta. Hitung. 800 juta. Hitung, terus hitung poci 10.000 views, ini hitung gaji kantor, hitung kantor, hitung bonus kemungkinan gini. Aduh, aku bilang maaf ya, aku nggak dapat di Disneyland Tokyo, tapi dapat di Toraja. kita memang kita nggak bisa nikah kostum di Disneyland, tapi kita bisa nikah secara adat di Toraja. Adat Toraja kan tidak seburuk itu dan juga kan. kita bisa menikmati Walking Dead Tomate kan ada pengangkatan jasa gitu kan. Memang nggak dapat Tokyo, tapi dapat Toraja kan ada tohnya juga Toraja gitu. Tapi kan siapa tahu Poci makin gede ya. Lu sekali views nonton 100 ribu ya, terus kayak jadinya lu ini anjing jadinya lu kayak public figure gitu iya, jadi kayak enggak jadinya lu kayak setiap bulan AdSense-nya 150 ribu juta. Ini pacar lu yang ini yang nikah ke Disneyland anjing. Wih, gitu ya. Iya, anjing. Amin ya. Tapi untungnya inilah setelah 3 bulan nyari-nyari banyak cewek akhirnya ya udah ketemulah si cewek ini. Ketemunya sekarang. Nah, gimana ya? Cerita dulu sedikit dong. Sedikit cerita ya. Aku tuh udah di titik udah mau uninstall sih. Oke. Selalu seperti itu tau. Selalu seperti itu. Ketika kita udah mau uninstall, tiba-tiba match. Udahlah, coba yang terakhir kalinya lah. Ya, selalu seperti itu. Bener kayak coba terakhir kali, lah kok nyambung. Bener. Itu aku setuju sih. Lah kok match, kok banyak kok tobrut gitu. Nggak bisa banget ya pancing anjing anak ini anjing. Loh kok tobrut, kok nyambung gitu. Kok tobrut banget ya gitu. Itu 2 kali. Ada statement 2 kali. Enggak lah, bercanda. Tapi dia udah nyaman lah. Pokoknya jokes itu pokoknya internal aja. Bercanda. Kan emang ininya bercanda doang. Bercanda Poci aja buat menghibur penonton gitu loh. Aslinya cupu anjing. Dia gue seriusan aslinya gak seliar itu cowok beneran lah. Gak yang dating cewek terus gini enggak. Emang kayak bercanda seperti ini emang disukain sama publik gitu kan. Aja. Kita memberikan apa yang publik suka doang. Kita kasih makan aja gitu. Kita kasih makan publik aja. Itu, kok tobrut gitu. Udah. Gua udah sabuin lu berak lagi anjing. Kok nyambung gitu. Udah gua sabuin berak lagi setan. Ini cewek ini sebenarnya sesuatu yang sangat jauh dari perkiraan aku. Soalnya dia beneran bukan dari tipe yang awal-awal aku cari. Pertama nih, dia sumuran. Aku tuh nggak pernah dekat sekalipun sumuran, nggak pernah. Selalu dapetnya lebih muda kayak 2000, 2003, 2004 gitu loh. Terus ini udah sumuran, sionya sama, terus kayak obrolannya nyambung banget, terus sama-sama bisa dibilang kita sama-sama korban juga, sama-sama korban dari ya itu asmara yang buruk lah. Gitu. Kalau lu korban horoskop apa? Korban ini pokoknya aku korban kebakaran gitu loh, semua pokoknya. Sebelumnya lu apa? Sebelumnya apa? Ya. Ini zodiaknya. Zodiaknya sebelumnya Aries. Nah, lu korban Aries. Kalau dia korban apa? Dia korban dari Leo. Korban Leo. Nah, dan aku setelah cari-cari, kok pas banget ya? Pas aku lagi chatting sama dia, titelnya lewat nih. Libra dan Gemini adalah kombinasi yang kuat. Libra dan Gemini adalah kombinasi yang kuat. Padahal aku nggak pernah searching soal Libra. Terus kayak aku lihat di Reels, kok lewat mulu nih Libra dan Gemini. Padahal aku nggak percaya banget sama zodiak. Tapi kok ciri-ciri ciri-cirinya nyambung gitu ya. Tapi kalau bagus, amin aja. Tapi kalau buruk, ya udah aku report dispose gitu, gitu loh. Itu pokoknya nyambung. Malah ternyata selama ini ya ini ya buat kita yang sedang mencari pasangan, kita tuh jangan terlalu sibuk apa yang kita inginkan, tapi kita sibuk cari apa yang kita butuhkan gitu loh. Iya benar. Makanya ya udah 2 bulan PDKT lumayan intens sih. Memang dari awal tuh udah intens, dan apalagi kan berawal dari dating apps pasti udah tahu sih arahnya mau kemana ini. Sama-sama intens, beberapa kali date, beberapa kali ini pilih burger gitu. Akhirnya ya udah jalan, aku coba. Ya udah akhirnya aku tembak di tanggalnya nggak mau deh ya, tembak pas lagi makan. Aku masih pakai cara yang tradisional aja, nggak mau pakai chattingan atau nggak mau lewat apa, aku mau pakai surat cinta gitu loh. Pakai surat cinta yang tulisannya nanti lah, aku nggak mau spill, mungkin tulisannya pakai Sandi Morse, pakai tegak bersambung gitu loh, kalau nggak ini kodenya ini gambarin QRIS, jadi QRIS-nya kebuka Google Drive ada tulisannya gitu loh. Akhirnya ya udah pakai cara tradisional, aku suruh dia baca suratnya di depan aku ngomong nggak jadi pacar aku gitu kita buat ke depan. Ini kita udah sama-sama yakin
kita ini yang terakhir gitu loh. Dia langsung kayak mau gitu. Akhirnya baru pertama kalinya aku dapat yang kayak seiman, sedomisili, seumuran, dan love language-nya apa? Love language-nya mirip lagi, sama-sama word, sama-sama gift. Sama-sama lah gitu. Tapi kayaknya kalau udah cinta kayaknya semuanya bisa aktif sih, teraktifkan aja sih semua love language-nya gitu loh. Makanya kayak ya semoga ini yang inilah yang beneran deh, ternyata jodohnya dapatnya dari dating apps deh. Ya amin guys. Tapi ya bukan berarti jodoh itu selalu tentang dari dating apps ya guys. Jadi udah ya guys, dapatnya di sini gitu. Jadi udah ya kayak kalau komentar udah ditutup untuk cari jodohnya HS ya. DM juga udah ditutup ya. Selain nanya-nanya soal kabar HS biar dia kayak selebgram, kalau yang nanya-nanya tentang mau kenalan udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Ada yang DM tuh kenalan. Ya. Itu tapi udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kecuali kalau mau DM kayak Bang HS kemana hari ini kok sepi? Nah itu biar dia bisa merasa kayak selebgram gitu ya. Aku dicariin nih. Iya kayak selebgram lah. Kalian DM aja. Bang kok berat badannya turun banget gitu. Iya. Bang makin glowing HS ya gitu. Apa rahasianya? Nah itu. Boleh DM kayak gitu. Kalau DM kayak HS mesti cari pacar, kenalan dong. Oh udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah jinak guys. Tapi harusnya masih lucu sih. Banyak orang bilang, banyak yang DM di replay. Waduh, ya nggak lucu lagi, Lucu itu bukan soal keadaan, lucu itu soal kepribadian. Makanya guys itu. Ya itu ya untuk episode hari ini yang tayangnya besok. Nah, kita ketemu lagi di Poci selanjutnya, dan mungkin kalian bisa komen kalian tuh punya kriteria pasangan seperti apa sih, atau ceritain kalian ketemu pasangan kalian sekarang tuh lewat jalur apa sih? Nah, cara ciri-ciri kalian ketemunya itu gimana sih? Ada yang unik nggak? Kronologi ketemunya gimana sih? Ada yang punya cerita unik soal ketemu pasangan nggak? Misalnya kayak nggak sengaja kayak gitu. Itu biasa orang tuh ketemu jodoh tuh kayak nggak terduga-duga aja. Apalagi gitu. Kayak red string teori ya. Ya ternyata dia jodohnya sama teman yang pernah dia foto bareng tapi nggak pernah tahu itu siapa gitu. Coba kalian ada nggak cerita soal seperti itu ya? Mungkin bisa kita bahas gitu sama-sama gitu ya guys. Oke. Kalau nggak coba komen pacar HS, kalau komentar di bawah. Dia mungkin dia sering komen sih. Pasti dia salah satu dari yang komen itu sebenarnya. Iya. Nanti coba kalian mencari pacar HS siapa di kolom komentar di bawah. Dia langsung hapus-hapusin komennya itu langsung. Mungkin ya adalah. Ya, itu ya guys, sampai jumpa di Pico selanjutnya di Pulau Ciko Jericho apa? Jericho Niko terbaik. Goblok.